Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang keempat, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Mari kita lihat tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama, setelah nanti Ananda belajar tentang jujur dan adil ini, Ananda sudah bisa meyakini bahwa jujur dan adil itu adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, Ananda nantinya sudah mampu menunjukkan perilaku jujur dan adil. Jadi kalau selama ini kadang-kadang kita tidak jujur, kadang-kadang tidak adil, setelah belajar nanti kita sudah mampu menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengidentifikasi manfaat perilaku jujur. Ya, apa manfaat perilaku jujur dan adil? Atau pertanyaan lain yang relevan dan aktual. Yang keempat adalah menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Al-Quran Surah Al-Ma'idah Surah kelima ayat 8 dan hadis terkait. Jadi nantinya akan ada ayat dan hadis yang akan kami tampilkan. Nantinya kita bisa menghubungkan apa hubungannya dengan sikap jujur dan adil itu. Kemudian yang kelima adalah menghubungkan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak orang yang sukses, salah satu penyebabnya adalah dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berperilaku jujur dan adil. Anda juga bisa nanti mencari sumber di internet atau di tempat lainnya, yakni mencari kisah-kisah orang yang sukses. Saya yakin di balik kesuksesannya itu karena ada perilaku jujur dan adil yang ia miliki. Yang keenam adalah memaparkan hubungan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita, ada 6 yang akan kita bahas sedikit demi sedikit sehingga nantinya akan mampu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Baik, kita masuk kepada poin pertama tentang jujur. Ya, kira-kira apakah kalian sudah tahu jujur? Ya, tentu sudah tahu kan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergelut dengan istilah ini. Jai, jujur atau enggak ya? Jujur apa enggak? Kita lihat apa itu sebenarnya jujur. Ternyata jujur itu hebat. Ya, jujur itu hebat. Kenapa? Banyak orang yang fisiknya kuat, orangnya besar, tubuhnya kekar, akan tetapi takut berkata jujur. Ya, sebaliknya ada orang yang mungkin fisiknya lemah, ya, tetapi ia jujur, maka itulah orang yang hebat. Anda sekalian, kalau ingin jadi orang hebat, maka jujurlah. Apa itu jujur? Ya, ini dia. Jujur menurut bahasa adalah mengakui
berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Ya, supaya mudah memahami, saya kasih contoh. Misalnya kita disuruh oleh ibu kita untuk pergi belanja. Ya, misalnya kita disuruh beli garam, ya, disuruh beli garam dengan dikasih uang misalnya 10.000, dan kita belanja garam harganya cuma 8.000. Tetapi setelah beli garam ternyata ada penjual penjual pentol yang lewat. Tiba-tiba kita ingin sekali membeli, maka waktu itu kita beli pentolnya. Sesampai di rumah, ya ditanyalah sama orang tua kita, ya, berapa ini? Ya, jangan mengatakan harganya garam ini 10.000. Karena kapan kita mengatakan harganya 10.000, maka kita tidak mengakui, berarti tidak jujur. Kemudian berkata atau memberi informasi yang sesuai. Tadi ketika kita mengatakan garam itu harganya 10.000, berarti informasinya tidak sesuai. Ya, padahal kalau jujur harus sesuai. Maka pada saat seperti itu kita harus mengakui bahwa harganya garam itu 8.000. Akan tetapi mohon maaf, ibu, saya ingin sekali makan pentol dan kebetulan ada pentolnya lewat. Saya belikan yang 2.000 itu untuk pentol, sehingga ya mungkin saja orang tua kita mengikhlaskan uang yang 2.000 itu. Jadi jujurlah, maka engkau akan menjadi orang yang hebat. Kemudian selanjutnya, itu tadi menurut istilah. Jujur menurut istilah, ya, merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi simpel saja, kalau jujur itu, ya, ketika kita berhadapan langsung dengan sebuah permasalahan, kita tidak goyang, kita tidak merubah sedikit pun informasi yang akan kita sampaikan, ya. Misalnya meskipun orang itu adalah teman kita, ya, keluarga kita dan sebagainya, sedikit pun kita tidak mengubah, ya. Jangan sampai ada mengatakan hendak ji, ya, karena kenapa? Karena sahabatnya, karena keluarganya, sehingga dia tidak jujur. Ingat, jujur itu adalah hebat. Oke. Yang kedua adalah adil. Ya, kita berbicara lagi tentang adil. Apa itu adil? Saya kira kalian sudah sering mendengar kata-kata adil. Bahkan kita sering mengatakan orang itu adil sekali, ya. Ya, atau kadang kita mengatakan orang itu tidak adil. Ya. Apa yang kita rasakan ketika orang adil kepada kita? Kira-kira apa perasaannya? Tentu perasaan kita merasa puas sekali, Ki. Nah, sementara kalau tidak adil, apa yang terjadi? Kita jengkel dengan orang tersebut. Maka kalau kita tahu bahwa adil itu akan mendatangkan kepuasan dan ketidakadilan itu akan membuat kita jengkel, kira-kira apa yang harus kalian pilih antara adil atau tidak adil? Tentu pilihannya adalah adil. Nah, apa sebenarnya adil itu? Ya, mari kita lihat. Adil sering disimbolkan dengan sebuah timbangan, ya, tidak berat sebelah, ya, atau beratnya sama. Tetapi
apakah adil itu selamanya sama? Ya, apakah adil itu selamanya sama atau kadang-kadang berbeda? Ya, nah, tentu kita harus lihat apa sih sebenarnya definisi adil itu. Oke, ternyata adil ini berasal dari bahasa Arab. Ya, karena sudah lama tinggal dipakai di Indonesia sehingga diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menjadilah kata adil, yang berarti berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah, kira-kira seperti tongkat ini ya, tiangnya ini. Nah, jujur, lurus ya, jujur, lurus dan tulus. Artinya tidak bohong ya. Secara terminologis atau istilah, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi, bagaimana dong? Apakah harus sama-sama? Oh, ternyata tidak. Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Saya kasih contoh ini. Misalnya, Ananda dua bersaudara. Ya, Ananda kelas 1 atau kelas 2 SMP. Sementara ada adiknya kelas 3 SD. Nah, sehingga orang tua kita memberikan uang jajan kepada Ananda sebesar anggaplah Rp5.000. Sementara adiknya dikasih uang sebesar Rp3.000. Nah, ini tidak sama ya. Tidak sama pembagiannya. Akan tetapi orang tua kita memberikan hak kepada kita dan adik kita sesuai. Nah, berarti itu kategorinya meskipun tidak sama tetapi ya adil namanya karena sesuai dengan orang yang berhak menerimanya. Tidak mungkin ya sama belanjata antara yang SMP kelas 2 dengan SD kelas 3. Tidak mungkin karena kebutuhan kita berbeda. Sehingga dikatakan adil ketika ia mampu meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi dua tolak ukurnya adil. Nanti dikatakan adil kalau memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Ya, oke. Selanjutnya, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, ya, persamaan suku maupun bangsa. Ingat, adil itu selalu berpihak kepada kebenaran. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, banyak yang berpihak karena dia berteman, karena keluarganya dan seterusnya. Nah, sehingga mari kita pahami dalil nakli, perilaku jujur dan adil supaya betul-betul kita mantap akidah kita, keyakinan kita bahwa adil itu selalu berpihak kepada kebenaran. Ya, ini salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Tirmizi. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Intinya adalah ketika kita bersikap jujur, maka insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak sekalian,
selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah video. Video ini adalah ayat Al-Quran yang bercerita tentang keadilan dan kejujuran. Mari simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. A'udzu billahi minasy Ya. Jadi mari kita pahami makna ayat ini. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi biasanya ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka akan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah, dan yakin yang disampaikan oleh Allah ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman pasti tidak sanggup. Apa itu? Ya, yaitu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ya, kunu qawwamina lillah. Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Pada saat kapan? Syuhada'a bil qisti, ketika menjadi saksi dengan adil. Orang yang menjadi saksi dengan adil berarti dia juga sudah meletakkan nilai-nilai kejujuran. Ya, jadi kalau ada yang dijadikan saksi, jangan sama sekali berbohong. Ya, jangan berbohong. Kalau ditanya jangan berbohong. Kenapa? Karena ingat, kita semuanya nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Di ayat lain sering kita dengar ya bahwa di akhirat kelak nanti akan dihisap, kita akan dihitung, mulut kita akan dikunci, tidak bisa berbicara mulut tak. Yang berbicara adalah tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita. Ya. Kemudian Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita orang yang beriman, wala yajrimannakum ya syana'anu qaumi ala alla ta'dilun, dan janganlah kamu ya kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, ini kan banyak terjadi karena gara-gara bertengkar, tidak enak hati dengan teman-temannya, sehingga dia tidak berlaku adil. Ya, selalu memojokkan temannya, selalu mencari kesalahan-kesalahan, ya, selalu ingin terlihat lebih daripada temannya itu. Kenapa? Karena ada kebencian dalam hatinya. Jangan kita jadikan hati kita menjadi kotor gara-gara kebencian, ya. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8. Dan video ini saya ambil dari YouTube. Ya, ini alamatnya bisa kalian buka sendiri. Dan anda sekalian perhatikan baik-baik ayatnya. Ya, perhatikan baik-baik ayatnya. Ulangi sampai lancar. Ya, diulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali sampai lancar. Dan yang paling lancar direkam video atau suara, kemudian kirim ke WA pribadi saya untuk dijadikan sebagai tugas dalam kegiatan kita ini.
Baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Ya, ukuran adil. Apa ukurannya keadilan itu? Adil tidak diukur dengan timbangan manusia. Ya, adil diukur dengan timbangan Allah. Kepada Allah lah kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ada 3 yang harus kita lakukan supaya kita dikatakan adil. Yang pertama, tidak memihak atau tidak berat sebelah, ya, barulah dikatakan adil. Yang kedua, nanti dikatakan adil ketika berpihak pada yang benar atau berpegang pada yang benar. Yang ketiga adalah sepatutnya atau tidak sewenang-wenang, ya. Itulah 3 kategori adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini kita akan menonton lagi sebuah film pendek. Filmnya sih pendek, tapi isi dan maknanya sangat luar biasa. Tolong disimak dengan baik video ini, insya Allah akan banyak pelajaran yang bisa kita petik, ya. Oke. Beliau adalah Amr bin Aish, salah satu sahabat Rasulullah yang ditunjuk sebagai gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selain menjadi pemimpin umat Islam di sana, beliau juga berdakwah mengajak kepada siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Aish menempati sebuah istana megah lengkap dengan berbagai kenikmatan dan jaminan keamanan pada setiap waktu. Namun kemegahan istananya itu bertolak belakang dengan gubuk kecil dan reot yang berada tidak jauh dari depan istananya. Suatu ketika, Amr berpikir untuk menggusur gubuk tersebut menggantinya dengan membangun sebuah masjid agung. Hal itu dimaksudkan supaya terjadi keseimbangan antara istana sebagai refleksi dari kehidupan dunia dan masjid menjadi upaya meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian Amr bin Aish mengumpulkan seluruh pejabatnya untuk membahas kemungkinan pembangunan masjid impiannya itu. Dalam rapat tersebut, Amr bin Aish mendapat informasi jika gubuk rakyat di depan istananya adalah milik keluarga Yahudi miskin. Informasi tersebut justru semakin menguatkan keinginan Amr bin Aish untuk segera meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Esok harinya, Amr bin Aish memanggil orang Yahudi yang mendiami gubuk itu ke istananya. Sesampainya di istana, Amr kemudian mengutarakan maksudnya ingin membangun masjid di atas tanah tempat gubuk milik orang Yahudi tersebut. Sebagai imbalannya, Amr bersedia membeli tanah dengan harga yang telah disepakati. Mendengar rencana itu, orang Yahudi itu tidak menyanggupi permintaan sang gubernur. Dengan lantang dia menolak untuk menyerahkan tanahnya walaupun dibayar berpuluh kali lipat. Sambil berjalan meninggalkan istana, orang Yahudi tetap pada pendiriannya, tidak menyerahkan harta satu-satunya yang dimiliki. Sebagai gubernur, Amr tidak mengindahkan keputusan orang Yahudi yang tetap pada pendiriannya itu. Segeralah Amr menetapkan surat keputusan untuk membongkar paksa gubuk keluarga Yahudi miskin tersebut. Amr bin Aish beralasan pembongkaran dilakukan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar kepada kaum muslimin Mesir. Orang Yahudi yang sedang tidur santai di gubuknya kaget begitu melihat dari kejauhan sejumlah tentara kerajaan berjalan menuju ke arahnya. Atas perintah gubernur, kami ingin membongkar paksa gubuk kamu untuk dijadikan masjid, kata salah satu prajurit dengan nada tinggi yang sontak membuat keluarga ini kaget bukan kepalang. Keluarga Yahudi ini menangis tanpa henti. Tanpa daya dia menyaksikan tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki harus segera dibongkar. Orang Yahudi yang membayangkan saat-saat bahagia melihat senyum anggota keluarganya akan berakhir hanya dalam hitungan menit.
Di tengah perasaan sedihnya tersebut, tiba-tiba orang Yahudi teringat akan kepemimpinan tertinggi umat Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa pikir panjang, segera dia berjalan menuju Madinah untuk meminta keadilan atas keputusan Gubernur Amr bin Aish. Namun dalam perjalanan, orang Yahudi berkecil hati ketika membayangkan sosok Umar bin Khattab. Dia begitu pesimis. Dia berpikir keadaan dirinya yang lusuh dengan pakaian compang-camping itu akan disambut oleh Sayyidina Umar setibanya nanti di Madinah. Terlebih lagi dia berpikir apakah keluhannya akan didengarkan oleh seorang tokoh besar muslimin. Dengan perasaan gundah, orang Yahudi tetap berjalan ke Madinah menjajal keberuntungan nasibnya itu. Sesampainya di Madinah, semua yang dia takutkan tidak terjadi. Dengan ramah, Khalifah Umar menyambut orang Yahudi layaknya tamu kenegaraan. Suguhan aneka makanan dan minuman menjadi bentuk betapa hormatnya Khalifah kepada tamu, meski dirinya menyadari bukan seorang muslim. Sambil menyantap hidangan, orang Yahudi menceritakan permasalahannya kepada Khalifah Umar. Di akhir pembicaraan, Sayyidina Umar meminta orang Yahudi untuk mengambil sepotong tulang busuk yang berada di tempat sampah yang tidak jauh dari tempat dia duduk. Dengan keraguan, orang Yahudi menuruti permintaan Sayyidina Umar itu. Di tulang busuk itu, Umar kemudian mencabut pedang dari selongsongnya dan menggoreskan garis lurus pada tulang busuk itu. Bawalah tulang busuk ini baik-baik ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu, Amr bin Aish, kata Sayyidina Umar sambil menyodorkan tulang busuk tersebut kepada orang Yahudi. Dengan perasaan bingung, orang Yahudi hanya menuruti permintaan Umar, kemudian ia kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, segera ia menyerahkan tulang busuk itu ke gubernur Amr. Tidak disangka, setelah memegang tulang busuk tersebut dan melihat goresan lurus, tubuh Amr menggigil dan wajahnya berubah menjadi pucat ketakutan. Segera Amr bin Aish memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan dan merobohkan masjid yang masih dalam tahap pembangunan itu. Begitu herannya orang Yahudi. Sebelum masjid dirobohkan, segera dia bertanya kepada Amr untuk menjelaskan maksud dari tulang busuk tersebut. Tulang itu berisi ancaman Khalifah, yakni Amr bin Aish, ingatlah kamu, siapapun kamu dan setinggi apapun jabatanmu, suatu saat nanti kamu menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adillah, seperti huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab jika tidak, nyawa Anda melayang, kata Amr bin Aish menyerukan isi goresan dan tulisan di tulang busuk itu. Segera orang Yahudi tersebut tertunduk haru. Ia kagum akan sikap kepemimpinan Khalifah Umar dan keadilannya yang tidak pandang bulu. Dengan perasaan ikhlas, orang Yahudi tersebut menginfakkan tanahnya untuk dibangun masjid. Tidak lama kemudian, dia pun beriman dengan menyatakan diri memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, luar biasa kisahnya. Ya, selanjutnya ini video saya ambil juga dari YouTube. Ini alamatnya, ya. Nah, ini tugas yang kedua. Tugasnya adalah Ananda, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah video tersebut? Ya, apa pelajaran tadi yang bisa diambil dari kisah ini? Tolong ditulis kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Ya, tentu banyak sekali pelajaran. Ya, minimal 3 lah ya, minimal 3 pelajaran yang bisa dipetik dari video tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Bagaimana memahami cara penerapan perilaku jujur dan adil. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang jelas adalah kejujuran itu harus ada. Ada pada siapa? Tentunya ada pada diri kita. Ya, kalaupun orang tidak
jujur, ya biarlah orang begitu. Tapi kita harus bersikap jujur. Moga-moga kejujuran kita tertular kepada mereka. Ya. Kejujuran bagi seorang peserta didik itu harus dilaksanakan ketiga hal. Yang pertama adalah jujur di sini. Ya. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan, ya. Masih seringnya kita seperti ini. Ingat, kasih kita tanda kali, ya. Apa ini? Jujur dalam mengerjakan soal atau tidak menyontek, tidak membawa catatan, ya, tidak menyembunyikan catatan, ya. Berarti kita harus jujur. Apa jadinya kalau seorang peserta didik ujiannya tidak jujur, ya? Maka hasil ujiannya dapat 10, dapat 9, dapat 80, tapi 10, 9, dan 8-nya itu adalah hasil contekan. Sehingga guru akan memahami bahwa oh, si anak ini sudah pandai. Kenapa? Karena nilainya sudah bagus. Ternyata hasilnya adalah hasil contekan, sehingga suatu saat nanti ketika ditanya dia tidak bisa menjawab, maka heranlah gurunya, kenapa bisa seperti ini? Maka dengan itu kejujuran dalam melaksanakan ujian akan memberikan penilaian yang terbaik. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, sebagai peserta didik, Ananda juga harus menghadirkan kejujuran di dalam keluarga. Ya, banyak anak-anak, ya, yang berani sekali membohongi orang tuanya. Ingat ya, ridallah fi ridal walidain, ya, syuftillah fi syuftil walidain. Ya, ridanya Allah itu tergantung kepada ridanya orang tua. Kalau orang tua kita bahagia, insya Allah kita akan disenangi oleh Allah, ya. Tapi jangan sampai kita durhaka kepadanya. Anda sekalian, kita tidaklah mengetahui segala sesuatunya melainkan orang tua kita yang mendidik kita. Maka jangan sama sekali kita berbohong kepadanya, ya. Jangan sama sekali kita berbohong kepadanya, ya. Oke. Yang ketiga, kita harus memunculkan kejujuran itu di tengah masyarakat. Ya, mungkin ya lingkungan masyarakat kita adalah di sekolah. Ya, kita lihat kita punya banyak teman. Ada teman kita yang banyak juga temannya. Ada juga teman kita yang dihindari oleh teman-teman yang lain. Kenapa seperti itu? Salah satu faktor karena karena teman kita itu ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Bisa Ananda melakukan penelitian, perhatikan, ternyata teman kita yang banyak temannya itu adalah teman-teman kita yang senantiasa menghadirkan kejujuran pada dirinya. Sementara yang tidak jujur itulah yang banyak orang tidak senang kepadanya. Ya, intinya adalah ketika kita jujur, maka orang akan senang kepada kita. Orang akan senang kepada kita. Karena orang yang jujur itu, meskipun orang yang tidak jujur senang, apalagi ya sesama orang jujur. Tetapi orang yang tidak jujur itu akan tidak disenangi oleh orang, meskipun orang itu adalah orang tidak jujur juga. Ya, sesama orang tidak jujur itu tidak akan senang. Nah, inilah dahsyatnya kejujuran. Oke, selanjutnya adalah adil. Adil itu harus ada di mana? Ya, tentu ada pada diri kita. Coba seandainya semua orang menghadirkan keadilan pada dirinya, pasti akan muncul yang namanya keluarga yang adil, ya,
masyarakat yang adil, ya semuanya nanti akan menjadi orang yang adil. Adil bagi seorang peserta didik juga harus muncul pada 3 keadaan. Yang pertama adalah adil dalam keluarga. Ya, keadilan harus ada pada keluarga, ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai kakak di rumah, sedikit-sedikit adik kerja ini, sedikit-sedikit adik kerja itu, sedikit adik kerja ini, sekalinya ada makan, dia yang santap duluan. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, kalau ada pekerjaan, dia panggil adiknya. Tapi kalau ada makanan, cepat-cepat dia yang selesaikan. Nah, jangan ya. Kemudian selanjutnya adil di dalam sekolah, ya. Nah, ini ya. Ini anggaplah satu kelompok untuk kerja piket pada hari itu, tapi ternyata si laki-laki ini hanya duduk cerita sementara temannya yang putri sudah sibuk membersihkan. Jangan sampai kita memunculkan seperti ini. Kita harus bersama-sama, kita harus bertanggung jawab, ya, karena ini adalah contoh kecil tanggung jawab dalam kehidupan. Bagaimana nantinya ketika kita sudah besar masih mau seperti ini, tentu tidak disenangi oleh orang-orang, ya. Oke. Yang ketiga adalah, ya, ini keadilan dalam masyarakat. Pernahkah Ananda lihat ada orang yang berdemo, turun di jalan, bakar-bakar ban, ya, sampai merusak sarana masyarakat? Kenapa? Karena mereka menuntut keadilan. Mereka merasa terzalimi karena tidak mendapatkan keadilan. Tapi sayangnya, ya, banyak orang-orang yang ketika berada di bawah ini, ya, dia teriak-teriak perbaiki ini, perbaiki itu. Sekalinya dia menjadi pejabat, ya, ternyata dia lagi yang di demo. Nah, inilah hal yang tidak semestinya terjadi. Maka hadirkanlah jujur dan adil pada diri kita. Oke, Ananda sekalian, selanjutnya adalah syukran kasir. Segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Intinya adalah mari kita menghadirkan kejujuran pada diri kita, menghadirkan keadilan pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Akan tetapi pasti masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi diri kita. Silahkan Ananda bertanya, dikirim ke WA saya, insya Allah akan saya jawab. Dan saya ingatkan ada 2 tugas tadi saya kasih. Tugas pertama adalah membaca ayat yang kemudian direkam melalui video atau rekaman suara. Dan yang kedua adalah memberikan komentar terhadap video, apa pelajaran yang bisa dipetik dari video tersebut, minimal 3 pelajaran, kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.